Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemateri kita hari ini, yaitu Dr. Mahfian Jibril, Magister of Science, Magister Biomed, dan juga selamat malam bagi Bapak Ibu dokter yang sudah bergabung. Alhamdulillah dokter untuk saat ini yang sudah bergabung sekitar 41 dokter. Dan pada kesempatan kali ini Dr. Mahfian Jibril akan membahas terkait dengan journal reading ya dok ya? Iya benar. Spesifiknya nanti membahas tentang apa dokter? Jadi nanti tentang bagaimana journal reading ini bisa bermanfaat untuk ketika kita persiapan untuk PPDS. Oke. Baik, siap dokter. Nah, nanti apabila ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom Q&A dan saya persilakan kepada dokter untuk share screen materinya dokter. Monggo silakan dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dari Medusin dan Dokter Pos yang telah mengundang saya hari ini. Ini masih disable ya ini ya, share screen-nya. Oh, masih disable ini dok. Bentar ya dok. Oke, ya sambil nunggu gini ya. Jadi sekarang ini ada salah satu hal yang menarik buat teman-teman semua. Ketika teman-teman ingin menjadi PPDS. Jadi kampus-kampus ini di seluruh Indonesia lagi mengejar world rank. Artinya ketika kampus ini lagi mengejar world rank, maka salah satu indikator yang sangat dicari itu adalah publikasi atau kemampuan untuk menulis paper. Kenapa? Karena publikasi inilah yang membuat kampus itu rankingnya akan naik. Ketika kampus itu rankingnya naik, jumlah mahasiswanya akan otomatis akan naik. Mahasiswa luar negeri pun akan mau datang. Terus kampus itu pasti akan berkembang lebih cepat. Nah, oleh karena itu, untuk dunia PPDS yang sekarang, ada ada suatu insight baru juga yang harus teman-teman ketahui. Kalau dulu kan kita udah tahu ya, yang namanya PPDS pastilah yang namanya orang dengan darah biru, dengan keluarga orang dalam itu pasti keterima ya. Oke lah, itu namanya privilege, kita nggak bisa mendebat. Kita nggak bisa mendebat itu lagi ya udahlah. Tapi seperti saya sendiri contohnya, saya berangkat bukan dari orang yang keluarga ayah saya atau ibu saya dokter, terus nggak ada yang spesialis juga, tapi bagaimana saya bisa lolos single shot untuk jadi PPDS dalam tes sekali, salah satunya adalah dengan kemampuan karya ilmiah. Kenapa kok seperti itu? Karena kemampuan karya ilmiah inilah yang sekarang lagi dibutuhkan sama dosen-dosen, sama staf-staf, untuk mereka sendiri untuk naik jabatan maupun untuk kampus supaya kampusnya naik level. Nah, oleh karena itu saya di sini akan share pada teman-teman bagaimana tips and trick supaya bisa baca jurnal lebih cepat dan bisa digunakan untuk PPDS. Jadi prinsipnya untuk tes PPDS sekarang ini rata-rata ada tes journal reading biasanya. Journal reading di mana teman-teman dikasih jurnal terus habis itu harus membaca, harus bisa tahu maksudnya apa, dan harus bisa membuat critical appraisal. Biasanya kayak gitu. Nanti kalau lebih advance lagi, teman-teman bisa belajar untuk menulis. Bagaimana menulis jurnal, seperti itu. Nah ini ya, zaman dulu itu skripsi itu paling ya dibuang, nggak jelas. Paling cuma dikerjakan, selesai, habis itu ditelantarkan gitu ya. Padahal sebenarnya sekarang udah beda ya. Sekarang ini era of science. Dunia ilmu pengetahuan di era COVID ini sangat ketahuan ya, bahwa ternyata ilmu pengetahuan sangat penting dan sangat bermanfaat. Seperti contoh, dulu kita nggak bisa bikin vaksin, sekarang kita sudah bisa bikin vaksin sendiri. Di UNER ini sekarang kita lagi mengembangkan Inavac ini ya, yang kemarin sudah diberikan nama oleh Pak Presiden. Ya jadi ternyata sains itu sekarang sudah mulai punya tempat di masyarakat kita, baik itu untuk ranking kampus maupun untuk produk-produk yang memberikan manfaat nyata. Dan ini saya cerita pada teman-teman supaya teman-teman semangat. Karena apakah orang yang nggak pernah bikin karya ilmiah itu bisa bikin karya ilmiah? Jawabannya bisa banget. Ini waktu saya dulu awal-awal mahasiswa baru, dulu waktu S1 dipaksa untuk bikin suatu karya ilmiah namanya LKTM dulu ya, lomba karya tulis mahasiswa. Kalau nggak ikut LKTM dulu nggak lulus ospek. Waduh ya udah gimana lagi, kita ya terpaksa ikut. Ternyata waktu bikin karya ilmiah itu awal-awalnya muals banget. Bahkan dulu SMA saya itu ketemu anak-anak yang ilmiah tuh, ngapain sih mereka ini sok-sokan ini itulah gitu. Tapi ternyata ilmiah itu enak banget loh. Ternyata ilmiah itu melatih pola pikir kita supaya kita itu bisa menyelesaikan masalah dengan sistematis problem solvingnya. Ya memang awalnya dipaksa, tapi lama-lama akhirnya terbiasa gitu. Dan itu akhirnya baca banyak hal sehingga banyak hal itu bisa bermanfaat. Ini ya manfaatnya ya. Pola pikir problem solver. Kenapa? Karya ilmiah itu nanti kalian akan diajak berpikir secara urut. Masalah itu harus dilihat dari latar belakangnya, tujuannya apa, terus caranya kayak gimana, hasilnya apa, kesimpulannya apa gitu.
Dan itu otomatis sistematis, dan itu nanti bisa dimanfaatkan tidak hanya ketika teman-teman karya ilmiah, tapi ketika teman-teman memberikan pelayanan ataupun ketika teman-teman hidup sehari-hari. Terus juga di situ tentunya bisa membuat karya nyata seperti yang saya bilang tadi ya, kayak vaksin-vaksin yang sudah jadi ini. Terus tentunya ternyata karya ilmiah sekarang sudah menjadi tiket untuk menuju masa depan yang lebih baik. Kalau untuk orang yang belum daftar PPDS ya, supaya nilai jualnya itu ketika daftar PPDS lebih. Pasti staf itu seneng kok. Tiap angkatan tuh kayak contoh saya, di angkatan saya itu ada 2 yang pinter karya ilmiah. Dari sekitar 7 atau 8 orang yang diterima gitu. Nggak semuanya lah pasti yang pinter, pasti ada 1-2 gitu yang. Karena kalau nggak ada yang kayak gitu nanti kultur ilmiah di PPDS di PPDS biasanya akhirnya kurang maksimal seperti itu. Terus ya dulu kalau saya karya ilmiah ini sering sebelum pandemi ya khususnya ya sering kita submit presentasi di luar negeri, di Malaysia, di China gitu ya. Dan alhamdulillah beberapa kali saya dapat, karena lolos karya ilmiah tersebut terus dapat undangan dan tiketnya dibayari, lumayan kan. Jadi ya alhamdulillah dengan karya ilmiah dulu sudah berhasil keliling Australia pernah, Eropa sudah, Inggris sudah, Cina juga sudah. Nah, tinggal Jepang nih, Jepang mau ke sana dulu tapi ternyata udah pandemi duluan, ya udah. Terus juga lumayan dapat reward, kalau menang dapat reward, terus banyak teman dan dipercaya oleh banyak orang. Nah ini dulu ini ya saya sendiri dulu ya, wah zamannya masih mahasiswa baru, nekat, rambutnya masih kayak preman yang nggak pernah dipotong ya. Tapi akhirnya ada beberapa insight yang teman-teman harus pahami. Pertama memang nggak apa-apa, memang teman-teman harus terpaksa dulu kayak ini ya. Yang penting bisa nerima, cari teman-teman yang punya passion juga, supaya teman-teman kalau belajar itu enjoy, cari masalah yang mudah diselesaikan. Terus awal-awal tuh, kalau dulu kan biasanya kan dosen ngomongnya, jangan copy paste. Menurut saya itu nggak apa-apa copy paste itu. Asalkan untuk belajar ya, niatnya untuk belajar, bukan untuk publikasi. Kalau publikasi pasti nggak boleh. Pasti publikasi nanti akan kena Turnitin langsung plagiasi. Kalau untuk proses belajar tuh nggak apa-apa copy paste, tapi disusun yang tepat, supaya pola skemanya itu muncul. Terus cari mentor yang bisa menguji ide Anda, dan tentunya adalah penulis yang berhasil itu belajarnya dari kegagalan. Saya ini publikasi selama 3 tahun ini kurang lebih ada 30 publikasi ya. Itu sebenarnya saya mungkin di-reject sudah 40 kali mungkin. Jadi ya penolakan itu adalah suatu pelajaran yang sangat berharga. Karena ketika kita ditolak, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oh, ini lupa ya, maaf belum saya update, ini sudah 2021, 2022 ya. Banyak silakan dicari di Google ya. Alhamdulillah sekarang H-index saya sudah 4 di Scopus. Dan kenapa sih kok teman-teman tuh harus bisa baca jurnal? Karena jurnal ini adalah kesempatan teman-teman untuk belajar ilmu yang lebih update, terbaru. Kayak waktu era COVID ya. Dulu COVID muncul, orang-orang bingung terapinya apa ya, kasih apa ya. Ada yang ngomong A, B, C, D, E. Tapi dokter-dokter yang pinter, yang bisa baca jurnal, mereka tahu, oh ternyata obatnya yang terbaru ini ya, ternyata ya Avigan ya, Favipiravir ya. Clinical trial-nya berhasil ya. Belum ada guideline ya waktu itu. Tapi dokter-dokter yang sudah membaca itu tahu langsung. Pasiennya diterapi dengan Favipiravir, hasilnya bagus semua. Ternyata setelah clinical trial-nya selesai, ternyata Favipiravir itu oke. Ada juga ternyata dulu yang pakai plasma konvalesen, sampai ramai di mana-mana. Plasma konvalesen, lalalili, dan sebagainya. Tapi ternyata clinical trial-nya muncul. Ternyata plasma konvalesen tidak signifikan untuk menolong pasien COVID. Nah, kalau dokter-dokter yang ngeyel, ya mungkin atau mungkin update masih dipakai plasma konvalesen. Padahal ternyata kenyataannya itu nggak ada manfaatnya ternyata. Nah, kalau teman-teman yang udah baca jurnal terbaru pasti tahu, oh plasma ini sudah mulai ditinggalkan sebenarnya. Karena evidensinya kurang. Dan ketika teman-teman misalnya satu universitas terus bisa menghasilkan sesuatu penelitian, itu caranya bertukar ilmu pengetahuan dengan kampus lain ya dengan jurnal. Gitu. Dan tentunya ini apakah relevan untuk PPDS staff maupun praktek pribadi? Ya sangat relevan sekali. Sangat relevan. Karena kalau misalnya waktu PPDS pasti buat menyelesaikan tugas ilmiah oke. Buat membuat karya tulis benar. Buat praktek pun juga bermanfaat gitu loh. Kalau teman-teman bisa baca, ya jujur aja, kalau zaman dulu kan mikirnya kita itu dapat ilmu ya ikut seminar-seminar gitu ya. Sekarang enggak, kalian ada internet, googling sendiri itu sebenarnya bisa tahu loh. Apalagi kalian sudah punya kemampuan baca jurnal yang oke, itu udah enggak apa namanya, bahkan seminarnya aja belum mulai kalian udah tahu update ilmu yang terbarunya kayak gimana gitu. Sehingga ketika teman-teman misalnya nanti jadi spesialis di bidang tertentu, udah terapinya itu sangat update gitu loh dan relevan dengan kebutuhan terkini gitu. Karena kadang-kadang guideline teman-teman kan kalau sekarang kan kalau kita dokter umum biasanya kan belajarnya kan dari buku pedoman atau guideline. Itu update-nya tiap 5 tahun sekali biasanya. Lah kalau jurnal itu paling tiap seminggu sekali, 1 bulan sekali itu bisa update gitu. Ini ya, nah dan ini juga ada bocoran nih buat teman-teman yang suka nulis. Jadi kalau teman-teman bisa mempublikasi jurnal,
Itu di beberapa kampus ya, saya nggak tahu ya di kampus lain angkanya berapa. Ini contoh di UNER aja. Itu kalau lolos jurnal Q1 itu dapat 50 juta. Q2 dapat 35, Q3 dapat 25, Q4 15. Lumayan gede ini. Cuma ya ini ya untuk dosennya sih. Tapi biasanya kalau kita enak-enakan sama dosennya baik, pasti kita juga akan dikasih kok sama dosennya. Biasanya satu tim kelompok semuanya itu akan dikasih supaya adil dan supaya timnya itu bisa sustainable. Makanya kadang-kadang tim riset itu akan jalan terus karena dengan rewardnya yang cukup menggiurkan ini. Nah ini ya kenalan banyak orang, bisa ketemu orang-orang penting ya dari paper ini, dari karya ilmiah ini alhamdulillah ketemu orang-orang penting ya, ketemu menteri, ketemu ya banyaklah orang-orang penting yang di sini, ketua direktur BPJS dan sebagainya. Nah sekarang to the point ke ini ya, ke apa namanya, ke istilahnya apa prinsip-prinsip yang harus teman-teman pahami ketika kita mau membuat suatu jurnal atau ketika minimal pertama kita membaca suatu jurnal. Yang nomor satu, ini yang prinsip dasar yang harus teman-teman hafalkan sampai di luar kepala. Berapa level of evidence dari paper tersebut? Kenapa? Semakin rendah level of evidence-nya, semakin kurang baik untuk diterapkan pada pelayanan kita. Semakin tinggi level of evidence-nya, semakin bagus untuk diterapkan pada pelayanan kita dan kita gunakan sebagai guideline. Yang paling bawah sendiri tentunya yang masih agak kurang dipercaya itu adalah animal and laboratory study. Jadi kalau uji ekstrak manggis ke tikus atau ke kelinci terus hasilnya bagus, terus kita langsung menjual ekstrak kulit manggis dan mengklaim, wah ini nanti sehat nanti kalau Bapak minum ini. Ya belum, itu evidence levelnya masih sangat rendah sekali itu. Namanya evidence levelnya masih level 5 tuh yang paling bawah sendiri. Kenapa? Ya karena untuk membuat suatu pelayanan yang oke, yang hasilnya terbukti dengan baik, harusnya level of evidence-nya adalah 1 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tapi memang proses riset itu gitu. Biasanya nggak bisa langsung ke manusia ya. Mulai dari hewan coba, kultur, baru ke manusia biasanya. Nah, agak tinggi lagi adalah case report atau case series. Narrative review, expert opinion, atau editorial. Nah, biasanya kalau misalnya kasusnya itu langka, cuma ada dikit, biasanya kan kita nemunya atau kasusnya unik, itu belajarnya dari case report atau expert opinion. Nah, kalau zaman dulu kan kita dilatihnya kan kayak ini ya, apa katanya profesor itu adalah suatu adagium yang tertinggi. Enggak ternyata. Yang tertinggi sekarang adalah clinical practice guideline. Expert opinion itu masih levelnya 4 Mas ya. Masih istilahnya ya lebih dipercaya tapi masih kalah dengan studi-studi yang lebih established gitu. Kalau misalnya case report, case series itu kan nggak ada desain penelitiannya. Biasanya cuma satu. Kalau case series itu beberapa case jadi satu. Expert opinion itu pendapat dari expert-expert. Naik lagi case control. Case control itu biasanya nanti dilihat ya, ada suatu kejadian apa, diundur ketemu risk faktornya. Nah kayak gitu itu evidence-nya 3. Kalau itu biasanya mundur biasanya case control itu ya. Sedangkan kalau yang cohort biasanya apa namanya suatu paparan yang studinya itu ke depan. Misalnya ini, terus habis itu dikasih ini, terus diikuti ke depan seperti apa. Atau A terpapar faktor risiko A, terus habis itu dia di follow up selama 5 tahun jadinya kayak gimana. Nah, yang paling oke, yang benar-benar bisa diterapkan untuk pelayanan adalah randomized control trial. Tapi randomized control trial itu pun juga, jadi kalau randomized control trial itu kan antara peneliti sama pasiennya itu nggak tahu dikasih apa. Jadi biasanya randomized itu kan, misalnya A ini sakit jantung, kita kasih obat beta blocker misalnya. Nanti beta blockernya bermanfaat atau enggak? Yang nanti dia akan ada 2 tes ya. Yang pertama beta blockernya, yang satunya placebo. Dikasihkan tapi kayak di random gitu ya. Jadi peneliti yang ngasih kan nggak tahu ini isinya apa. Tapi yang jelas antara beta blocker atau placebo. Terus yang terima juga nggak tahu. Udah diminum selesai, di follow up, nanti dilihat. Hasilnya setelah 1 bulan yang baru dibuka. Oh ternyata dia dapat beta blocker. Oh ternyata dia dapat placebo. Dilihat hasilnya kayak gimana. Apakah outcome-nya membaik atau memburuk gitu. Nah, tapi kan randomized control trial biasanya kan hanya dilaksanakan di satu atau beberapa center. Supaya ini bisa dipooling jadi satu dari banyak, itu perlu dilakukan yang namanya meta-analysis dan systematic review. Jadi meta-analysis itu adalah nge-pooling banyak randomized control trial yang sudah terjadi di berbagai tempat di dunia. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kita supaya yakin. Kalau clinical trial doang kan mungkin sampelnya 100, 1000, puluhan ribu. Kalau meta-analysis bahkan bisa sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Kalau jutaan, kita kan berarti yakin, oh berarti ketika 1 juta orang dipapar ini, hasilnya itu dari 1 juta itu konsisten menunjukkan hasil yang baik. Berarti sesuatu yang kita akan berikan kepada pasien, insya Allah adalah sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Gitu. Nah itulah yang menjadi paradigma terbaru. Jadi paradigma yang terbaru adalah systematic clinical experience itu adalah paling tinggi.
Bukan masalah bukan hanya sekedar unsystematic clinical experience. Kita kan kalau sering kan, apalagi dokter umum nih, sering itu biasanya kita cuma dapat warisan ilmu dari kakak kelas. Pokoknya ada pasien gini dikasih gini hasilnya bagus, padahal dia nggak punya suatu studi yang established. Cuma warisan aja, itu kan namanya unsystematic clinical experience, itu udah ditinggalkan sekarang. Terus zaman dulu patofisiologi. Oh, kalau misalnya orang ini misalnya aterosklerosis atau sakit jantung, kan itu karena antioksidannya kurang, ya udah kita kasih antioksidan aja selesai. Itu paradigma yang lama. Paradigma yang baru enggak, meskipun patofisiologinya oke, benar dikasih antioksidan baik, tetap butuh suatu clinical trial gitu. Tetap butuh yang namanya istilahnya rules of evidence gitu. Zaman dulu tuh ilmu pengetahuan tuh otoriter ya dulu itu ya. Sekarang udah berubah. Nah, ini yang teman-teman harus benar-benar pahami supaya teman-teman itu ketika melihat suatu klaim itu tahu, oh ini levelnya mana, boleh saya percaya atau enggak, gitu, supaya nggak gampang ditipu dan orang lain juga nggak gampang menipu Anda juga gitu. Nah, setelah teman-teman memahami level of evidence itu, yang kedua prinsip yang harus teman-teman pahami adalah PICO. PICO itu adalah ini ya, patient problem atau karakteristik, I intervensinya apa, C comparisonnya apa, O outcome-nya seperti apa. Nah, membuat checklist ini juga sangat membantu sekali kalau teman-teman baca jurnal. Nanti akan kita praktek aja biar cepat. Kalau baca jurnal kan kita pusing ya biasanya. Karena saya dulu baca jurnal itu mesti mual-mual ya, karena biasanya papernya banyak, habis itu banyak istilah-istilah yang nggak paham, terus habis itu bahasa Inggrisnya pun susah. Kalau teman-teman ketika baca jurnal itu jeret langsung melihat level of evidence-nya tadi, oh ini level 1, oh ini level 2, level 3, level 4, level 5. Teman-teman nanti akan tahu, oh ini menempatkan ini adalah sebagai suatu pedoman dalam pelayanan atau tidak, atau sebagai insight aja atau enggak. Nah, kalau PICO ini tahu teman-teman akan bisa memetakan apa yang terjadi dalam jurnal tersebut. P, problem contohnya, ini ada pasien 60 tahun dengan pulmonary fibrosis idiopathic. Ini case report contohnya ya. I, ternyata dia dikasih oral acetylcysteine dibandingkan dengan standar terapi. C, comparison itu dibandingin sama terapi yang fibrosis tanpa dikasih acetylcysteine. Terus outcome-nya apa? Yang dinilai sama dia adalah mortalitasnya gimana, six-month waiting testnya gimana, dyspnea membaik apa enggak. Terus habis itu kualitas hidupnya membaik atau enggak, safety and pulmonary function testnya bagus apa enggak. Nah, kayak gini teman-teman akan tahu, oh setiap jurnal itu PICO-nya ini. Kalau teman-teman udah tahu PICO-nya, enak teman-teman baca jurnal itu nanti nggak akan belayer kemana-mana gitu. Karena kadang-kadang kalau kita nggak tahu PICO-nya ya kita akan salah paham gitu. Dan jenis-jenis jurnal itu ada macam-macam. Ada original artikel, case report, meta-analysis, review, editorial comment. Ini seperti yang tadi ya, yang 5 yang 5 level of evidence yang saya sampaikan tadi ya. Langsung aja kita mainnya to the point aja, biar cepat. Misal ini teman-teman dikasih tugas untuk melakukan review atau membaca journal reading, case report kayak gini. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman baca case reading, jurnal reading kan baca semua jurnalnya. Ini saya ngajari teman-teman cara cepatnya. Cara cepatnya tuh nggak usah dibaca semuanya dulu. Kalian baca semuanya itu nanti akan pusing nanti. Baca judulnya dulu, abstraknya, terus langsung melihat flow metodologinya kayak gini. Atau resultnya gitu. Ini kan di sini, coba kita pikokan ya. Oh pertama, kita level of evidence-nya dulu deh. Pertama level of evidence, ini namanya case report. Case report berarti di tangga tadi nomor berapa? Nomor 4. Nah ini case report. Oke, berarti case report ini boleh kita gunakan referensi. Kalau yang atas-atas ini nggak ada. Kalau ada, berarti kita nggak boleh menggunakan referensi. Tapi ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut lagi. Terus habis itu kita coba cari PICO-nya. P, problem. Ternyata kalau dilihat dari sini, apa ya problemnya orang ini? Oh, ternyata problemnya adalah no reflow phenomenon. Apa ya no reflow phenomenon? Kita Google. Oh, no reflow ini ternyata dia mampet lagi. Oke. Terus habis itu mampet lagi saat percutaneous coronary intervention. Berarti saat dia mau dipasang, habis dipasang stent, ternyata dia mampet lagi. Gitu. Terus habis itu I, intervention. Intervensinya diapain ya dia sama sini? Oh, nggak ada nih di judulnya. Cari di metodologi. Oh, ternyata dia di sini ini kelihatan ya, saya pointer. Oh, ternyata dia ini sebenarnya udah berhasil dipasang stand-nya di Timiflu 3, tapi terjadi no reflow, terus dia dilakukan aspiration thrombectomy sama intracoronary thrombolysis. Oh, berarti intervensinya dia adalah dia membuat suatu inisiatif dengan cara thrombectomy dan intracoronary fibrinolysis. Oh, trombolisis di mana ini sebenarnya nggak ada di guideline nih sebenarnya nih. Nggak ada di guideline jantung koroner ya untuk intracoronary thrombolysis. Oh, ternyata dia akhirnya Timiflu-nya balik lagi jadi 2. Oh, lumayan bagus nih. Oh, berarti dia intervensinya adalah dengan cara diberikan intracoronary thrombolysis gitu ya. C, comparison. Comparisonnya apa? Comparisonnya ya dengan pasang stent biasa.
pasang stent biasa sebenarnya timiflu-nya 3 macet. Tapi kalau di sini kan timiflu-nya 3 tapi dia akhirnya mampet lagi. Terus outcome hasilnya apa pasien ini? Hasilnya dibawa di sini. Nah, ternyata dia outcome-nya adalah pasiennya gejalanya membaik, labnya bagus, tidak ada trombosis 7 hari setelah prosedur dan dia pulang. Berarti outcome-nya bagus dong. Nah, selesai kan? Pikonya udah jelas, teman-teman akhirnya paham. Walah, berarti jurnal ini Mas Huti itu cerita tentang ada orang pasiennya itu kena polisodamia vera, makanya dia ketika di stent habis buka mampet lagi. Terus intervensinya, inovasinya di sini adalah dia kasih trombolisis. Terus hasilnya adalah timiflu 2 dan akhirnya outcome-nya adalah pasiennya baik-baik dan 7 hari dan pulang. Nah, enak kan? Kalian baca kayak gini toh udah bisa memahami jurnalnya full tanpa harus baca semuanya. Tapi itu the point, apa yang harus kalian lihat gitu. Nah, nanti baru ketika teman-teman kepo misalnya ini hasilnya kayak gini, hasilnya A, B, C, D. Nah, itu nanti teman-teman akan baca full papernya. Ternyata misalnya ini penasaran stand-nya pakai apa sih? Ini misalnya penasaran pakai wire-nya pakai apa? Alatnya pakai apa, nanti bisa baca dari jurnalnya. Nah, itu yang tadi yang tentang case report. Lalu yang selanjutnya ini adalah tentang original article. Nah, ini yang biasanya sering ini. Karena original article ini biasanya dia suatu hal yang benar-benar baru dilakukan dan belum dilakukan sebelumnya. Biasanya rata-rata original artikel itu sebuah intervensi, baik itu intervensi laboratorium maupun clinical trial juga bisa. Nah, ini kita coba nih lihat PICO. Problemnya apa sih di sini? Nah, kita coba baca lagi. Pertama ini kita lihat levelnya ya, original article. Ini dia studi in vitro. In vitro berarti dia levelnya paling mana? Paling bawah, laboratory study. Yang nggak apa-apa, dia berarti levelnya paling bawah nih. Terus habis itu kita lihat PICO-nya. Problemnya ini apa ya? Nah, ini kelihatan nih. Di sini dia ternyata migration of impaired endothelial progenitor cell. Berarti dia ada sel-sel EPC. Sel-sel EPC itu kan sel progenitor untuk endotel ya. Dia mengalami impaired atau gangguan untuk mobilisasi pada pasien-pasien jantung tentunya ya. Ini kan kalau baca lagi nanti pasien jantung. Tadi problemnya itu. Terus intervensinya apa? Intervensinya dia dikasih ekstrak ubi ungu. Nah, ini ternyata dia superior dibandingkan C. Comparisonnya apa? Standarnya pakai vitamin C. Nah, terus outcome-nya apa? Increase the migration. Outcome-nya adalah peningkatan dari migrasi EPC yang rusak tadi. Nah, selesai. Teman-teman hanya lihat judulnya aja udah tahu PICO-nya. Biasanya kalau perlu PICO-nya ditulis saja waktu disuruh mereview jurnal. Itu akan membuat yang mereview itu, yang membaca itu jadi senang, itu paham. Nah, setelah teman-teman baca kayak gitu, terus habis itu, berarti sebenarnya kesimpulannya adalah ubi ungu ini, ekstrak ini lebih bagus efeknya daripada vitamin C dengan dosis yang sama, seperti itu. Nah, terus kita lihat, ini orang ini menelitinya kayak gimana ya? Nah, ini saya juga ngajari teman-teman trik untuk membaca grafik-grafik kayak gini ya. Nah, kayak gini kan kadang-kadang bacanya kan, ya kalau sekilas kita lihat, ya ini, terus ini yang paling tinggi, terus ini selanjutnya ini, terus ini gitu ya. Kayaknya kan urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ternyata nggak gitu teman-teman. Ini ada suatu anotasi, B, C, D, E. Berarti ini menunjukkan, statistik itu kan digunakan untuk menunjukkan apakah ada beda signifikan antar kelompok. Kalau kayak gini, B, C, D, E. Berarti dia ini, kelompok ini, beda signifikan dengan ini, dan ini. Nah, kayak gitu. Jadi ada suatu perbedaan signifikan antara B, C, D, dan E dengan kelompok A ini. Berarti kesimpulannya adalah yang tidak dikasih apa-apa, EPC-nya ini jelek, paling rendah sendiri. Nah, terus yang ini, A, C, E. Ini kan berarti yang B nih. Berarti dia beda signifikan sama ini, dia beda signifikan sama C, dia beda signifikan sama D, tapi dia nggak ada beda signifikan sama D. Ini B, ini D. Loh, padahal kelihatannya sekilas yang D ini lebih tinggi daripada ini ya. Ya, karena sudah dihitung pakai statistik, ternyata dia nggak ada beda signifikan. Berarti bisa jadi antara dosis 1 ubi ungu PSP ini dengan dosis 10 vitamin C ini nggak ada beda signifikan, alias efeknya sama gitu. Berarti dosis yang lebih tinggi vitamin untuk mencapai efek segini nih, vitamin C-nya dosisnya harus tinggi, tapi untuk mencapai segini ubi ungu cuma segini aja sudah cukup gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang vitamin C, yang ubi ungu dosis 25. Beda signifikan sama A, B, D, tapi nggak beda signifikan sama E. Berarti dosis 25 sama 250 antara ubi ungu sama vitamin C kemampuannya sama. Nah, berarti kan sebenarnya kalau ubi ungunya lebih tinggi mungkin sebenarnya lebih superior gitu cara bacanya. Dan biasanya dikasih gambaran kayak gini. Kalau yang putih-putih ini adalah skala ya, skala untuk membandingkan. Ini selnya ukurannya segini. Ini selnya ukuran segini. Warnanya segini gitu. Jadi biasanya ini cuma buat grafik-grafik aja yang buat bacakan datanya.
Nah, terus ada data-data yang kayak gini, ini juga menarik. Kalau nggak tabel kayak tadi, biasanya tabel-tabelnya kayak gini. Ini misalnya ini dia melihat kadar PCT-nya, PCT persen. Antara tiga kelompok, hiperdestruktif, hipoproduktif, dan kontrol. Kira-kira mana yang PCT-nya paling rendah lah istilahnya. Yang PCT-nya, kemampuan PCT-nya itu turun, atau platter grid-nya paling turun. Sekilas kalau kita lihat, ini sama ini kan kayaknya lebih tinggi, yang paling rendah PCT-nya kan kayaknya yang kelompok hiperdestruktif ya. Tunggu dulu, kita lihat statistiknya. Ternyata dia pakai statistik P kurang dari 0,001. Ternyata P-nya 0,009. Berarti antara ini sama ini, ya nggak ada beda signifikan. Berarti kemungkinan sama PCT persennya gitu. Secara statistik tidak ada beda secara signifikan. Tapi ini dibandingkan sama ini kan ya. Nah, ternyata P-nya signifikan. Dan ini dibandingkan sama ini P-nya signifikan. Berarti memang benar kontrol itu memiliki PCT yang tertinggi, sedangkan hipoproduktif dan hiperdestruktif lebih rendah daripada kontrol dan tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok ini. Nah, gitu cara bacanya. Untuk grafik-grafik yang kayak gini sama dengan seperti yang ini. Berarti ini hiperdestruktif ini kan ada yang signifikan yang nggak signifikan kan yang ini sama ini. Berarti ya ini yang paling tinggi, IPF-nya yang paling tinggi kelompok hiperdestruktif dibandingkan hipoproduktif dan kontrol. Hipoproduktif sama kontrol untuk kemampuan IPF-nya, prosentasenya nggak ada beda signifikan. Nah, gitu cara bacanya buat teman-teman. Terus ada lagi yang kayak gini. Nah, ini juga teman-teman harus belajar bacanya juga ya. Hampir sama kayak tadi. Prinsipnya dilihat P-nya antara dua kelompok itu signifikan apa. Kalau kayak gini kan kelihatan. Kontrol dibandingkan ini kontrol ya, ini ya. Dibandingkan sama ini, sama ini, sama ini, semuanya signifikan. Berarti dia ini sama ini, sama ini, sama ini beda signifikan. Artinya plateletnya kontrol itu paling tinggi dibandingkan kelompok RT, IC, ataupun AD. Nah, tapi dibandingkan ini tiga-tiganya, dilihat ini RT sama IC misalnya. RT sama IC nggak signifikan. RT sama AD nggak signifikan. AD sama IC nggak signifikan. Oke, berarti antara tiga kelompok ini berarti tidak ada beda yang signifikan. Berarti artinya kemungkinan ya sama aja gitu loh. Nggak ada ya satu yang lebih superior dibandingkan yang lain gitu. Nah, yang sebelahnya lagi lebih menarik lagi nih, gambarannya lebih hancur lagi nih kayak gini. Kelihatannya ini ya kayaknya sama semua ya, satu garis gini ya. Ya mungkin nggak ada beda ya, tapi ternyata P-nya signifikan. Berarti kontrolnya emang paling rendah. Ini kontrol, coba lihat ya. Kontrol dibandingkan sama RT, ICAD ternyata dia signifikan. Gambarnya lebih rendah. Berarti kontrol ini paling rendah ini untuk IPF-nya gitu. Tapi RT sama kontrol kita bandingkan signifikan. RT sama IC kita bandingkan signifikan. Berarti IC yang paling tinggi ya. IC dibandingkan sama AD gini, IC sama AD signifikan. Tapi RT sama RT sama AD tidak ada beda signifikan. Berarti kesimpulannya adalah untuk yang paling rendah IPF-nya adalah kontrol, yang paling tinggi adalah IC, dan antara RT dan AD tidak ada beda secara signifikan. Gitu cara bacanya. Terus ini scatter plot ini untuk melihat data-data deviasi apa enggak. Biasanya teman-teman lihat kadang-kadang kalau hasilnya jelek itu kalau di statistik kayak gini ada yang cepat ke sini itu biasanya yang bikin datanya enggak signifikan gitu. Nah, terus specificity sensitivity ini juga teman-teman bisa belajar ROC curve. Ini mungkin lebih teknis lagi, tapi prinsipnya teman-teman tinggal baca specificity dan sensitivity-nya saja. Yang paling bagus specificity adalah angkanya yang paling mendekati ke sini. Kan ini miring nih. Ini sensitivity, ini satu main specificity gitu. Jadi dia Jadi dia itu semakin luas areanya ini. Specificity sensitivity dari sebuah scoring itu semakin bagus gitu. Terus nah, ini di kurva ya. Kurva ini kalau misalnya kayak gini bacanya lebih mudah ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak gini dia kronologis saja. Kalau kayak gini saya yakin teman-teman sudah sering bisa baca gitu. Prinsipnya ini berarti dia pada hari keempat dia mulai turun, terus habis itu turun terus. Sedangkan ini hari keempat ke-6 dia naik, terus habis itu dia turun terus stabil gitu. Nah, selanjutnya yang setelah baca original artikel yang lumayan penting lagi adalah ini dia itu bagaimana caranya kita mencari sebuah kesimpulan dari berbagai macam clinical trial atau riset-riset yang udah jalan. Nah, kalau kayak gini kan dia membuat meta analisis ya waktu itu ya. Ini saya yang bukan analisis bagaimana apakah memang cardiac injury itu bikin pasien COVID itu semakin tinggi mortalitasnya gitu. Beneran nggak sih kayak gitu? Kita kan harus buktikan. Berarti P, problemnya apa? Problemnya adalah cardiac injury. Terus habis itu
apa namanya? Intervention. P problemnya apa? Problemnya adalah pasien pneumonia COVID-19 yang ternyata dia bagaimana status mortality sama kritikalnya. Apakah dia mortalitasnya tinggi sama kritikalnya tinggi apa enggak? Intervensinya apa? Berarti intervensi adalah pasien yang terkena cardiac injury. Comparisonnya adalah dibandingkan sama pasien yang enggak cardiac injury. Outcome-nya apa? Ya outcome-nya adalah mortality sama critical illnya. Jadi di sini ceritanya kalau meta-analisis kan dilihat flow-nya ini ya, teman-teman harus bisa baca. Ini dia nyari papernya yang berhubungan dengan cardiac injury ketemu 150. Terus habis itu di screening ketemu 147. Terus habis itu dicari yang menjelaskan tentang apa namanya? Tentang cardiac injury sama spesifik terhadap mortalitas dan data kritikalnya ada 28. Screening lagi ternyata ketemu 13 penelitian. Jadi ini ketemu 13 penelitian yang dia desain studinya ada, habis itu dia ada cardiac injury-nya, terus habis itu ada mortalitasnya maupun severitasnya atau kritikalnya yang masuk ICU-nya gitu. Outcome-nya juga ada. Jadi untuk mengelompokkan meta-analisis dia harus dikelompokkan berdasarkan outcome-nya. Ini kan ada 13 nih. Tapi 13 ini nggak bisa dipakai semuanya. Untuk mortality kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalau misalnya untuk yang critical kita cari yang ada severe-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Nah ini kan ketemu kan. Nah jadi nanti dikelompokin kayak gini nih. Oh tadi yang ada mortality-nya berapa, yang nggak ada mortality-nya berapa. Nanti itu ada pembobotan. Kan gak adil nih, satu penelitian ada yang sampelnya banyak, ada yang sampelnya dikit. Ini ada penelitiannya, sampelnya 109. Yang masuk cardiac injury dan cardiac injury. Ada yang sampelnya 300. Nah terus kita menyimpulkan apakah sebenarnya cardiac injury itu meningkatkan resiko kematian akibat COVID. Kalau kita cuma baca satu jurnal nih teman-teman. Ini kalau jurnal Chen bilang dia risk ratio-nya 4,6. Jurnalnya Li 6. Jurnalnya Zhang 6. Jurnalnya Zhou meningkat sampai 81 kali lipat meninggalnya karena COVID. Terus dari angka ini yang benar yang mana? Nah itulah pentingnya meta-analisis. Itu akhirnya diapain? Kita bobotin nih satu-satu. Makanya ini ada yang gambarnya gede, ada yang kecil, gede-kecil gitu kan. Ini adalah bobotnya mereka. Terus dia menariknya ke kanan apa ke kiri? Ke kanan berarti meningkatkan resiko, ke kiri menurunkan resiko. Setelah dipuling, namanya dipuling kan dijadiin satu. Ini ketemu kan yang cardiac injury totalnya segini, yang yang negatif segini, terus di weighting 100, totalnya berarti resikonya berapa? Ketemu 7,95. Jadi kesimpulannya adalah cardiac injury itu meningkatkan resiko mortalitas sampai 7,95 kali lipat dibandingkan sama pasien COVID yang nggak punya cardiac injury. Nah, jadi kan kita punya kesimpulan yang sama nih, gitu. Dari orang yang buahnya ini ada yang ngomong 81, ada yang ngomong 4, yang benar itu adalah yang 7,95 ini. Inilah yang nanti akan teman-teman gunakan untuk decision maker klinis. Oh, berarti kalau ada pasien COVID, ada cardiac injury-nya, ketemu troponina naik, aku harus hati-hati nih, dia meningkat kemampuan mortalitasnya bisa naik sampai 7 kali lipat nih, gitu. Teman-teman akan lebih aware, kayak gitu. Dan tentunya nanti ini ya, flow dari ini tadi langsung to the point ini ya untuk cara membaca jurnalnya. Dan flow yang teman-teman harus pahami. Jadi dari setiap penelitian itu nanti pasti akan menjadi suatu siklus yang akan berulang-ulang. Jadi ilmu pengetahuan itu prinsipnya ya dari sini ya, dari suatu masalah, terus habis itu kita terapkan pada pasien, terus nanti pasti ada problem lagi. Terus kita temukan suatu intervensi baru lagi, di-apply lagi, dan diputar-putar terus, gitu ya. Dan nanti, ini terakhir, nanti sambil kita diskusi aja biar cepat. Salah satu, selain kita tahu PICO-nya, terus habis itu selain tahu kita level of evidence-nya, tahu apa kelebihan dan kekurangannya, kita juga bisa pakai VIA atau VAR system ini. Validitas, apakah penelitian ini memang benar-benar valid atau enggak? Valid atau enggaknya dari mana? Metodologinya dia udah benar atau belum? Terus apakah sampelnya dia cukup atau enggak? Terus habis itu apakah semua dari sampel metodologinya dia itu sudah terstandarisasi atau belum? Importansi itu apakah penting penelitian tersebut? Biasanya dilihat dari prevalensinya, dilihat dari apakah penelitian tersebut memang relevan gitu ya. Kayak misalnya COVID waktu dimana, ya mungkin sangat relevan, tapi kalau sekarang mungkin dia terapinya udah ketemu nih, berarti nggak terlalu penting-penting banget udah gitu. Turun lah. Terus applicability juga penting. Applicability itu apakah itu bisa diterapkan dengan baik atau tidak? Karena kadang-kadang ya kayak gitu, dia nggak bisa diterapkan dengan baik sehingga dia prosesnya masih panjang. Kayak penelitian yang tadi dari 3 tadi, yang bisa diterapkan kan yang ini, yang meta-analisis. Apalagi meta-analisis tadi kan levelnya paling tinggi. Kita di level yang paling nomor 1. Berarti kita nggak apa-apa nih, kita takut nih kalau ada pasien COVID, ada cardiac injury, kita harus lebih waspada.
Sedangkan kalau misalnya kayak gini, ini level of evidence-nya masih 4, case report. Yang ini malah 5, malahan masih ini. Jadi kita belum boleh ngeklaim bahwa ubi ungu ini sangat efektif untuk menyelamatkan EPC gitu. Ini masih butuh penelitian lebih lanjut. Nah, kayak gitu jadi nanti untuk penerapannya di lapangan. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Mas Jaya dan teman-teman. Mungkin kita lanjut ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas pemaparan materinya. Sekarang saya buka sesi diskusi nih dokter. Monggo Oke, bagi monggo. Bapak Ibu dokter apabila ada yang ditanyakan bisa mengirimkan pertanyaan di kolom Q&A biar lebih terstruktur. Ini di sini sudah ada satu pertanyaan masuk dokter. Saya bacakan ya dokter. Selamat malam dokter. Apakah kita saat menentukan pikunya hanya membaca dari abstrak jurnal atau harus secara keseluruhan dokter? Nah, ya tadi saya bilang ya, tadi kan kita barusan tuh namanya sesi cara teknik-teknik cepat. Jadi saya share ke teman-teman tuh cara teknik saya membaca jurnal supaya cepat. Dulu waktu awal-awal saya bikin karya tulis, saya tuh kalau baca jurnal tuh satu jurnal tuh saya print dulu semuanya, habis itu saya baca semuanya gitu. Oh, baru saya memahami. Ternyata itu untuk baca satu jurnal butuh waktu 1 jam sampai 2 jam. Nah, padahal kalau kita mau menjadi seorang peneliti atau kita itu mau menghasilkan suatu karya, kan kita harus baca banyak. Dan orang tuh otaknya pasti terbatas kan. Pasti kita itu sudah baca full satu jurnal 2 jam, 3 jam, atau mungkin ya satu jurnal terus itu kita kesulitan, pasti otak kita akan panas gitu ya. Dan kadang-kadang tuh kita udah baca jurnalnya udah selesai, ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan isinya. Nah kan sayang. Makanya caranya itu kalau bisa ya seperti yang saya tadi ya, kita harus bisa menganalisis kayak Pico itu dari judul, abstrak, dan gambar-gambar yang bisa kelihatan kayak gini. Nah, kayak ini kan kelihatan, oh ada ininya judulnya, oh ini ada flow-nya, Pico-nya ketahuan dari sini. Aku padahal belum baca jurnalnya full nih, udah bisa baca. Ini cuma baca dari, ini bahkan dari judulnya aja, nggak baca abstraknya udah bisa. Terus yang kayak ini juga dia ada baca sama abstraknya, oh ini juga nggak pakai abstrak kan, pakai ini judulnya aja udah ketahuan gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Dan kayak gitu nanti teman-teman, kalau sudah terbiasa Pico kayak gitu, teman-teman nanti baca jurnal tuh nggak terjebak gitu ya. Teman-teman mau nyari apa sih, misalnya, kok aku penasaran nih, kok ada dokter saya itu ngeresepi ini ya, ngeresepi obat silostazol ya untuk apa namanya, untuk kaki apa, untuk pasien-pasien yang kakinya kena PAD misalnya, peripheral arterial disease. Kenapa ya? Mungkin waktu itu mungkin nggak sempet tanya atau gimana gitu ya, terus di googling, cari aja, oh clinical trial atau mungkin meta analisis silostazol for peripheral arterial disease, enter, klik. Nanti kalau misalnya teman-teman udah nyari, oh teman-teman tahu, oh ternyata dia level of evidence-nya udah lumayan bagus nih gitu ya. Atau mungkin, oh dia level of evidence-nya ternyata masih clinical trial. Kalau setahu saya sih itu masih clinical trial ya. Jadi ya, oh ya udah kalau gitu, ini sesuatu yang bagus dan boleh ditiru, tapi ya nggak harus, ya istilahnya level of evidence-nya udah satu, tapi masih kalah ketika nanti ada rekomendasi meta-analisis yang lebih kuat lagi gitu. Dan dengan kayak gitu, teman-teman kan jadi tahu, oh problemnya adalah peripheral arterial disease, intervensinya apa, dikasih silostazol, comparisonnya apa dibandingin sama pasien-pasien yang nggak dikasih silostazol, outcome-nya apa, ya nyerinya membaik atau enggak, terus habis itu kemampuan jalannya membaik atau enggak gitu. Jadi Pico itu akan membuat teman-teman nanti nggak usah baca jurnal, teman-teman udah tahu intinya apa sih dari jurnal ini yang bisa tak pelajari buat aku gitu loh, dan apa yang bisa tak praktekkan di tempat praktekku gitu. Baik dokter, terima kasih dok. Tapi ini ada pertanyaan tambahan dokter. Dari Dr. Octavia Rum, bila pada saat nanti ujian wawancara PPDS tidak disediakan abstrak, nah agar cepat analisis pikonya itu bagaimana dokter? Apakah pertanyaan ujian untuk journal reading biasanya mengenai apa saja dokter? Nah biasanya journal reading itu kalian dikasih jurnal, ya kayak tadi kasih jurnal, terus silahkan apa pendapat Anda terkait jurnal tersebut? Apakah pendapat atau coba lakukan critical appraisal dari jurnal tersebut? Biasanya itu pertanyaannya yang muncul. Nah, kayak gitu biasanya teman-teman, yang pertama tentunya biar gampang, ya udah tulis saja. Jurnal ini level of evidence-nya adalah level kayak tadi kan 1, misalnya dikasih meta analisis level 1. Karena dia meta analisis, sehingga mungkin di masa depan meta analisis ini akan digunakan sebagai referensi atau guideline untuk penanganan misalnya penyakit jantung gitu. Kalau misalnya itu level of evidence-nya 1, kalau level of evidence-nya masih 5 ya, jurnal ini sebenarnya hasilnya cukup baik, namun karena level of evidence-nya masih 5, maka jurnal ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut dengan clinical trial seperti itu. Jadi teman-teman tahu dari positioning yang level of evidence-nya, teman-teman tahu kapan itu benar-benar udah boleh dipakai praktek klinis atau kapan itu masih perlu dikembangkan lagi, dan dikembangkannya kemana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pico-nya. Biasanya langsung aja tulis saja P, problemnya apa di sini, I-nya apa, C-nya apa, outcome-nya apa gitu. Terus yang terakhir misalnya, kalau critical appraisal itu ada 2 tekniknya. Ada yang pertama yang cepet-cepetan. Kalau cepet-cepetan VIA tadi itu udah paling cepet-cepetan, karena kadang-kadang kita nggak sempat
ini ya, nggak sempet apa namanya nyari semuanya. Kalau misalnya pakai VIA itu validitas itu validitas internal, eksternal. Ada banyak sebenarnya checklistnya. Kalau teman-teman mau belajar semuanya, push ya bagus sih. Ada validitas internal tuh mulai dari apa namanya metodologinya sudah oke apa enggak, referensinya sudah oke apa enggak, terus habis itu apakah metodologinya sudah diuji ke tempat lain atau tidak. Kalau validitas eksternal, apakah nanti ini bisa diterapkan ke populasi atau enggak, penghitungan sampelnya sudah cocok atau enggak gitu. Biasanya itu kalau untuk hanya journal reading cuma VIA tadi sudah cukup, dan applicability importansinya penting apa enggak untuk dipakai, applicable apa enggak, udah dijelaskan secara deskriptif aja. Tapi kalau mau lebih tajam lagi, teman-teman bisa menggunakan namanya checklist. Checklist itu biasanya kalau checklist itu biasanya nggak mungkin dikerjakan on the spot ya. Kalau checklist itu biasanya kita kalau misalnya lagi tugasnya bisa dibawa ke rumah. Jadi kalau checklist itu modelnya kayak gini. Nah, saya share screen-nya. Jadi kalau checklist itu biasanya tiap jenis penelitian itu mereka pasti punya yang namanya ini checklist untuk berbagai macam tipe penelitian. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini. Nanti tinggal ini enaknya adalah kayak gini, udah teman-teman tinggalin aja. Nah, dia ada di website Equator Network ini, sorry. Nah, ini, boom. Jadi ini website ini cukup bagus ya. Misalnya teman-teman mau ini nih, mau membuat critical appraisal untuk systematic review atau meta analisis, Prisma namanya. Udah diklik aja. Nah, biasa kan kita kan sukanya kan ini ya, sukanya kan belajar checklist ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak generasi instan ini sukanya baca checklist. Nanti kita tinggal nge-checklist aja. Ini udah ada belum? Ini udah ada atau belum? Ini udah ada belum? Kalau misalnya ada berarti bagus. Nanti kalau ternyata banyak yang nggak ada, skornya pasti akan lebih buruk gitu. Tapi biasanya kayak gini, teman-teman nggak mungkin hafal kan. Saya sendiri juga nggak hafal. Biasanya saya kalau ngerjakan di rumah baru bisa ini. Tapi biasanya paling nggak teman-teman sudah baca dan tahu apa sih sebenarnya yang paling penting dari sebuah meta analisis itu, apakah ini sudah ada atau belum di paper yang teman-teman bahas tadi gitu. Nah, ini lagi saya buka contohnya. Nah, nanti saya share. Nah, enak kan nanti dia kalau mau meta analisis yang bagus itu harus ada nomor 1. Judulnya ngomong kalau dia systematic review. Terus dia menjelaskan jenis populasinya apa. Terus habis itu dia di introduction-nya ada ini apa enggak. Terus di metodologinya dia eligibility kriterianya menjelaskan karakteristik studinya kayak gimana. Terus habis itu dia apa alasannya untuk merestriksi eligibility-nya, kriteria inklusi eksklusinya, sumber datanya dilihat apakah bagus apa enggak, search strateginya sudah oke atau enggak, proses seleksinya oke apa enggak, enak. Dan nanti teman-teman tinggal ngechecklist aja, oh ini ada, enggak ada gitu. Itu kalau critical appraiser yang level advance gitu. Itu tekniknya. Baik dokter, tapi kalau kan saya pernah dengar itu setiap center di Indo, terutama di UNER itu punya checklist untuk critical appraisal sendiri dok. Nah biasanya kalau di UNER bagaimana dokter? Apakah Kalau di UNER ya dengan tadi, PIKU atau nanti bisa pakai checklist yang dari UNER itu dokter? sebenarnya checklist tadi itu sudah checklist internasional, jadi udah cukup. Kalau di seleksi PPDS biasanya cuma dia bisa baca evidence levelnya apa, PIKU-nya apa, habis itu validity-nya gimana, importansinya gimana, sama applicability gimana. Udah cukup itu biasanya. Itu karena tes kayak gitu pasti nggak akan lama kan, pasti cuma antara 15 sampai 30 menit. Ada itu ada udah cukup gitu loh. Validity nanti validity internal sama eksternal. Validity internalnya dari metodologinya bagus apa enggak, sumber datanya oke apa enggak, habis itu flow-nya penelitiannya sudah benar apa enggak, eksternalnya biasanya dari jumlah sampelnya sudah cukup apa enggak, diuji statistiknya sudah benar apa enggak, bisa diterapkan ke populasi apa enggak, gitu. Itu yang paling sering dipakai di di UNER. Dan nanti kalau misalnya untuk seleksi ya, kalau untuk waktu tugas PPDS, waktu jurnal reading kadang-kadang diminta yang lengkap gitu, karena kan bisa dibawa pulang. Oke dokter, ini pertanyaannya dari dokter Ahmad Bima dok. Nah biasanya kan saat presentasi telah jurnal waktunya kan terbatas dokter. Nah untuk critical appraisal ini yang perlu dijelaskan apa saja dokter? Ya tadi VIA itu tadi udah paling jelas. Ini paling gampang ya critical appraisal itu, menurut saya teknik VIA itu yang paling ini, paling nggak terlalu muluk-muluk. Nah ini coba saya baca sekilas ya. Nanti kalau misalnya sangat lebih detail itu sebenarnya akan memakan waktu yang cukup lama sebenarnya. Tapi ini paling nggak saya share sebentar. Nah ini kan VIA itu apa? Validitas, validity, importansi, applicability. Interna sama eksterna. Interna non kausal sama interna non kausal. Kalau mau baca lagi nanti bisa ada checklistnya sendiri. Nah,
apa aja validitas internal eksternal itu checklistnya. Bukan checklistnya ya, tapi apa aja poinnya. Kalau internal non kausal tuh seleksi pasiennya gimana, apakah di random apa enggak, atau dia metodologinya simple random atau stratified atau gimana. Informasi sumbernya bagus apa enggak. Analisis metodologinya dipakai benar apa enggak. Pengontrolan perancu berarti ada memindahkan bias gimana caranya, apakah di random apa enggak. Terus habis itu kalau yang non kausal ada namanya specificity, konsistensi, dose response, temporality. Wah, ini akan terlalu banyak. Sebenarnya kalau saya biasanya nggak akan bahas sedetail ini biasanya kalau masalah untuk maju-maju, tapi paling nggak dia ada bagian dari validitas internal itu yang dibahas gitu. Apakah memang sebuah hipotesis yang ada dalam paper tersebut ada hubungan sebab akibatnya dari referensi-referensi yang ada seperti itu. Terus apakah ada dosis yang semakin tinggi dosisnya efeknya semakin baik atau enggak? Dia apakah konsisten atau koheren atau enggak dosisnya? Dengan dosis yang naik apakah dia efeknya juga naik atau enggak gitu. Terus habis itu yang eksternal, biasanya eksternal itu yang paling gampang adalah cara jumlah sampling, itu pokok intinya. Nah, terus hipertensi seperti tadi, penting apa enggak, penting menurut klinisi sama penting menurut pasiennya apa enggak gitu. Nah, ini ada yang merasa menurut peneliti penting, ada yang menurut pembacanya enggak penting. Itu namanya diskordan. Kalau sama-sama penting ya konkordan. Applicability itu juga bisa dibahas dari berbagai macam ini ya. Ya ini tinggal kayak aja, kayak mendeskripsikan aja. Dari segi pelayanan medis gimana, dari segi ekonomi gimana, sosial budaya gimana, agama gimana, itu juga banyak. Ini tapi teman-teman bisa milih salah satu aja gitu. Oke. Siap dokter. Dok, ini tes journal reading ini ada di seluruh center kah dok untuk proses PPDS dok? Seleksi PPDS atau hanya di center tertentu saja dok? Kalau sejauh ini pengalaman kita memang hampir di semua center sih. Karena semua center sekarang udah mengusahakan untuk ada seleksi ilmiah gitu. Biasanya kalau nggak, meskipun nanti itu sudah lolos, sebenarnya ketika teman-teman nanti PPDS pun nanti pasti akan dikasih tugas journal reading kayak gini. Jadi ya pasti akan bermanfaat gitu. Oke. Berarti kalau di kampus S1 dokter dulu di UB PPDS-nya ada juga nggak dok? Sama, semuanya juga suruh bikin karya ilmiah gitu. Pokoknya sekarang PPDS-nya bisa bikin karya ilmiah itu PPDS yang akan mendapatkan banyak kesempatan lebih untuk kenal sama dosen, diajak kemana-mana, jalan-jalan dan sebagainya. Jadi itu menjadi salah satu poin plus lah. Baik dokter, siap dokter. Ini pertanyaan selanjutnya yang 0753 saya bacakan ya dok ya. Oke. Mengenai penelitian yang case report tadi, saya belum paham cara membaca grafik-grafiknya dokter. Apakah masih ada harapan buat saya lulus hampir 13 tahun dan lama bekerja di puskesmas untuk belajar kembali mengenai karya tulis ini dokter? Baik itu membaca ataupun buat paper. Oh, bisa banget kok. Banyak teman-teman yang dari dokter pos yang dulu juga belajar lagi, ngulang lagi, nggak masalah. Itu biasanya cara pertama itu jangan langsung bikin ya, karena bikin itu butuh pengalaman dan itu butuh waktu. Biasanya kalau teman-teman saya itu saya sarankan untuk baca dulu. Kalau baca kesulitan, bahasa Inggris cari yang bahasa Indonesia dulu. Jadi baca terus tahu flow-nya kayak gimana. Oh, kayak gini ya. Nanti misalnya teman-teman mau bikin pertama, jangan wah langsung ideal bikin yang bagus, nggak usah. Kan tadi saya bilang ya, namanya Kopassus ya. Copy paste susun itu nggak apa-apa. Yang penting judulnya baru, terus idenya baru, tambahan-tambahan yang baru. Nanti teman-teman paham, oh berarti ini tambah ini ya, oh ini tambah ini ya gitu. Jadi ada proses pembelajarannya seperti itu gitu. Baik dokter, ini ya dok ya, berarti belajar jurnal tidak terbatas pada usia ya dok ya. Bisa. Aja bisa ya dok ya, asalkan bahkan dosen-dosen yang senior itu dulu kan nggak wajib bikin publikasi ya, sekarang karena wajib bikin publikasi ya udah mereka ikut kuliah bikin jurnal dan sebagainya gitu. Oke, siap dokter. Nah ini dokter, kalau saat nanti presentasi jurnal appraisal itu biar tampil prima dan mantap bagaimana dokter? Kalau misalnya seleksi biasanya jarang suruh presentasi sih, biasanya ditulis biasanya. Tapi kalau misalnya waktu presentasi waktu kuliah di saat kuliah PPDS biasanya sih ya ini kalau teman-teman saya ya tipsnya ya pertama latihan. Terus yang kedua kalau teman-teman nggak biasa latihan biasanya itu kalau PowerPoint itu kan bawahnya ada notes kan outline tuh. Udah diketik aja di situ apa yang teman-teman ingin tampilkan. Nanti kalau waktu di slideshow biasanya kan yang kita lihat kan
kita bisa lihat yang ada notes-nya itu kan, kita baca notes-nya aja nggak apa-apa. Kalau kalian nggak yakin ya, tapi kalau yakin ya udah diingat-ingat, habis itu nanti dipresentasikan gitu caranya. Kalau nggak yakin ya udah notes-nya tadi. Jadi biasanya kalau teman-teman saya itu yang waduh masih belum pede atau apa, sampai kata-katanya itu diatur, diketik semuanya, dibikin notes-nya nanti yang kalau di slide support PowerPoint kan yang full screen kan di layar, tapi kan yang di laptop kita kan ada notes-nya itu yang dibaca gitu caranya. Siap. Terima kasih dok tipsnya dok. Baru tahu saya dok. Oke. Ini dok, kalau misalkan meta-analisis apabila berbeda kelompok kontrol, apakah bisa dokter? Misal menggunakan RCT, nah bagaimana menurut dokter? Meta analisis lah sebenarnya kalau meta analisis itu idealnya harus yang pertama ya, paling penting meta analisis itu outcome-nya harus sama. Kayak tadi kelompok itu tadi kan dia nggak bisa tadi ada 13 penelitian nih yang saya share tadi ya, tapi nggak bisa semuanya join. Jadi ya yang diambil ya yang dia yang outcome-nya dia sama gitu. Itu yang akan kita pooling. Nah, ini udah kita share lagi ya. Ini kan yang mortality 1 2 3 4 5 ada. Nah, terus di sini dia pasiennya yang intervensi atau kejadian lah apa paparannya adalah cardiac injury-nya ada. Kalau misalnya ada cardiac injury-nya ada, maka yang non cardiac injury biasanya juga ada biasanya. Nah, non cardiac injury lah itu yang dipakai sebagai kontrolnya gitu. Jadi misalnya ini kayak pasien ini kan dia kayak gini ya, kontrolnya itu harus ada. Kalau nggak ada kontrolnya ya ini nggak bisa dihitung nanti di meta analisis gitu. Tapi di sini kan dia ngitung kayak gini. Ini pasien cardiac injury-nya totalnya ada 94 dan yang meninggal ada 72. Orang-orang yang nggak cardiac injury dari 109 yang meninggal, ternyata yang nggak cardiac injury itu 18. Jadi nanti kalau misalnya udah ketemu kontrolnya kayak gini, itu biasanya baru bisa dianalisis. Kalau nggak ada kontrolnya nggak bisa. Dan sebisa mungkin kontrolnya adalah konsisten gitu. Biasanya adalah kalau di sini kan yang cardiac injury negatif. Meskipun memang ada kelemahan, kadang-kadang ini ada cardiac injury negatif tapi ada penyakit lain, yaitu namanya confounding factor. Itu harusnya kita minimalkan. Tapi ya kadang-kadang nggak bisa kita kontrol kan, penelitian udah maksimal segini ya udah nggak apa-apa gitu. Boleh kok kontrolnya. Pokoknya yang nggak cardiac injury dikelompokin jadi satu, boleh kayak gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi dokter, apakah ada rekomendasi buku untuk pemula terkait journal reading dokter? Ya itu kalau metodologi sih Sofyuddin Dahlan itu ini paling paling inilah paling praktikal itu kalau teman-teman mau belajar dari buku Sofyuddin Dahlan itu udah oke banget kok buat belajar ini. Kalau misalnya journal reading, kalau itu sebenarnya kayak nggak ada bukunya ya, memang ya pengalaman dari baca jurnal menyimpulkan sendiri kayak gitu itu udah cukup sebenarnya gitu. Pokoknya yang penting baca checklist ya. Kalau saya bilang dulu saya apal ini bagus apa enggak, baca checklist. Oh berarti ada ini bagus, oh enggak ada ini jelek gitu aja. Checklist tadi itu sangat membantu. Nah, nanti saya share nanti di tadi udah saya share di chat nih untuk websitenya alamatnya. Nanti teman-teman tinggal lihat checklistnya itu aja nanti untuk ngecek ini bagus apa enggak gitu. Checklistnya yang ada di kolom chat ini ya dokter? Bener-bener. Oke, monggo bagi Bapak Ibu dokter apabila ingin melihat checklist meta-analisis, bisa checklist critical appraisal jurnal meta-analisis bisa dilihat di kolom chat ya. Tapi kalau kalau di seleksi PPDS itu biasanya jurnal yang dipilih adalah meta-analisis atau RCT atau original research, dokter. Yang sering clinical trial biasanya, original research. Oh. Monggo linknya bisa diklik dokter. Nah, latihan membaca jurnal ya itu tadi ya, linknya tadi sudah bisa dibuka. Oh, di chat belum ada. Oh, mungkin ini mungkin ya, karena dia hanya untuk kali ya. Iya untuk dok, maaf. hostnya aja. Ntar, tak share lagi. Sorry. Everyone dokter. Ya, nah itu pakai itu sudah senjata ultimate sih, itu bisa dipakai kemana-mana. Nah, oke. Dah itu. Baik dokter, apakah ada yang ditanyakan lagi dokter? Silahkan dok. Kalau untuk poin consideration
dari guru besar atau penyeleksi PPDS melihat PPDS-nya ini, oh ini kurang lancar baca jurnal atau ini sudah lancar, itu berapa persen dokter untuk keterima PPDS dokter? Nah itu ada macam-macam ya, tiap kolegium punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau di kardio itu dari 40 poin itu skornya kalau nggak salah 3 kalau nggak salah. Jadi jadi kayak penilaian kan ada banyak nih, ada pertimbangan masalah 4 balik dan sebagainya, tapi ilmiah itu sudah menjadi salah satu checklist kok di beberapa kolegium gitu. Jadi kalau misalnya kalau nggak salah skornya ada 3, kalau yang bagus banget ya 3, kalau yang jelek ya 1 atau 0 gitu. Lumayan ya dok ya intinya dok ya. Lumayan. Kalau udah bikin publikasi berapa dokter skornya? Ya banyak ya 3 biasanya. 3, berarti khatam baca jurnal 3, punya publikasi 3. Lumayan ya dok ya, bisa dapat 6 ya dok ya. Ya lumayan makanya. Baik dokter, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan masuk dokter. Sebelum ditutup, siap. Mungkin dokter ada closing statement dokter, atau kesimpulan atau saran bagi Bapak dokter? Iya, jadi kalau misalnya kita sih prinsipnya ini ya, manfaatkan kesempatan karya ilmiah ini dari cara teman-teman untuk bisa masuk PPDS. Memang PPDS ini jalurnya banyak dan kesempatannya banyak dan banyak pertimbangannya di ini ya yang digunakan pertimbangan. Tapi karya ilmiah menjadi satu hal yang sangat menarik karena ini juga akan bermanfaat ke depannya baik itu ketika sekolah maupun ketika praktek nanti. So ya jangan menyerah, tetap semangat untuk bikin karya ilmiah dan insya Allah karya ilmiah itu manfaatnya akan sangat banyak sekali buat teman-teman. Mungkin itu aja mungkin Mas Jaya, terima kasih. Saya tutup. Dok ini ada satu pertanyaan yang masuk lagi dokter. Oh ya, apa? Kalau misalkan submit jurnalnya di acara simposium nasional, apakah poinnya berbeda dengan submit di jurnal lain dokter? Oh beda, yang skornya paling tinggi ya publikasi internasional Scopus. Kalau yang nasional ya masuk lah, biasanya tengah-tengah biasanya nilainya. Gitu. Baik dokter, terima kasih untuk Dr. Mahfian Jibril yang sudah memberikan materi dan menjawab beberapa pertanyaan masuk. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu dokter yang sudah tetap bertahan untuk menyaksikan materi ini. Alhamdulillah bertambah pesertanya dokter jadi 53. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam.